سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk menyimak dan mengikuti kajian fikih pada kali ini. Dan semoga jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan kesembuhan. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih, yang mana kita melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu tentang hukum, ya, tentang hukum salat. Kita masih ada di bab tentang salat. Kita telah sampai di penjelasan tentang qasar dan jamak salat. Kita sudah menjelaskan itu di pertemuan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum atau tata cara salatnya orang sakit dan juga salatul khauf, yaitu salatnya orang yang lagi takut. Ya, perlu kita bahas perkara ini atau bab ini karena kita umat manusia tidak selalu kita merasakan kesehatan, tidak selalu kita merasakan aman, entah itu diri kita, badan atau harta kita. Kadang-kalanya kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu dengan diberikan sakit, yang mana kita tidak bisa berdiri contohnya, yang mana kita tidak bisa duduk, yang mana kita tidak bisa mengambil wudhu dengan berjalan ke tempat wudhu, dan seterusnya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan, yaitu apa? Kita tidak merasa aman, entah itu dengan peperangan, entah itu kita berada di tempat yang mana di sana ada binatang buas yang mana akan membahayakan kita ketika kita mendirikan sholat, ataupun yang lainnya. Maka Islam sebagai agama yang syamil itu menjelaskan bagaimana tata cara sholat bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Kita awali yaitu tentang sholatul marid, yaitu sholatnya orang yang sakit. Ya, ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperhatikan dan juga harus menyimak kajian ini karena ini penting. Karena kita termasuk yang berbicara di sini dan antum semuanya kadangkala antum diberikan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Bagaimana soalnya orang sakit? Kita masih berada yaitu di kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, kita sampai di bab salatul marid. Qala al-muallif rahimahullah, salatul marid, yaitu salatnya orang sakit. Kata beliau, idza kana al-maridu la yaqdiru 'ala al-qiyami mustanidan ila syai'in shalla qa'idan. Apabila seorang yang sakit, orang sakit, dia tidak bisa berdiri walaupun dengan dia memegang sesuatu, walaupun dia dengan menyandar, bersandar ya, ataupun dia menggunakan alat bantu sehingga dia bisa berdiri, dia tidak bisa. Apa katanya? Shalla qa'idan. Maka ketika itu dia wajib sholat dalam keadaan duduk. Jadi boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Jangan dipaksakan diri untuk sholat berdiri. Akhirnya apa? Akhirnya adalah timbul mudarat yang lebih besar daripada itu. Bisa saja dia pingsan, bisa saja dia jatuh, akhirnya penyakitnya tambah parah, akhirnya tambah lama sembuhnya. Itu yang pertama. Kemudian wa idza ajaza 'anil qu'udi shalla 'ala janbih. Tetapi ma'asyal muslimin rahimani rahimakumullah, karena sakitnya parah, dia tidak bisa duduk aja tidak dia bisa. Mungkin duduk karena pusing, atau mungkin duduk karena anggota badannya tidak kuat, karena bermasalah dengan punggungnya atau bermasalah dengan kepalanya, tidak bisa dia duduk dengan sempurna. Apa kata beliau? Shalla ala janbi. Maka ketika itu dia boleh sholat dalam keadaan tidur miring, ya, tidur miring, ya. Dan yang sunnah adalah miring ke kanan, ya, miring ke kanan, dan juga apabila memungkinkan dan dia bisa mengerjakannya, miring ke kanan menghadap ke kiblat. Lalu Ustaz, bagaimana tata cara sholatnya orang yang duduk? Orang yang duduk sama sholatnya adalah Anda masih kasih contoh sebagai dengan singkat saja, sama, dia duduk di kursi atau duduk di bawah, kemudian dia takbiratul ihram sebagaimana orang yang sholat dengan semua takbiratul ihram, Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram, sudah dia membaca Al-Fatihah dengan sempurna, baca surat, kemudian dia rukunya seperti apa ma'asyal muslimin rahimakumullah? Maka dia dia menganggukkan kepalanya seperti ini, mengangkat kepalanya, kemudian dia i'tidal. Setelah i'tidal dia sujud, dan sujud adalah menganggukkan kepalanya lebih rendah daripada dia ruku. Ya, lebih rendah daripada dia ruku. Itu adalah dalam keadaan posisi sujud. Ya, dalam keadaan posisi dia sholat dengan duduk. Posisi sujudnya sifatnya lebih rendah, menundukkan kepalanya daripada dia posisi dalam keadaan ruku. Itu dalam ketika dia duduk. Apabila ala janbih adalah ya dia boleh bersedekap, ya, ketika bersedekap dia menghadap ke arah kiblat, atau apabila memungkinkan dia menghadap ke arah kiblat, dan dia membaca adalah bacaan sholat sebagaimana dia bacaan sholat dengan sholat yang sempurna. Hanya saja
gerakannya adalah gerakan semampu dia ketika dia dalam keadaan sakit. Kemudian wa in ajaza shalla mustalqiyan ala qafahu maddan rijlaihi ila al-qiblah. Kalau seandainya dia tidak bisa miring ke kanan atau miring ke kiri, ya tidak bisa, maka dia sholat dalam keadaan mustalqiyan, yaitu apa? Terlentang. Ya, sholat terlentang. Yang mana arah kakinya yaitu menghadap ke kiblat. Ya, arah kakinya menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya ada sebelah timur, kakinya ada di sebelah barat. Ya, yaitu dia sholat dalam keadaan terlentang, takbir sama seperti dia bersedekap, dan apabila dia ruku, maka dia memberikan isyarat, ya, isyarat dia ruku. Apabila dia sujud, maka dia memberikan isyarat dia sujud. Ya, sama seperti dia sholat dalam keadaan duduk, maka sifat rukuknya atau sifat sujudnya itu lebih direndahkan daripada sifat rukuknya. Memberikan isyarat boleh dengan tangan, boleh dengan kepala, ya, boleh dengan tangan, boleh dengan kepala, sesuai kemampuan dia menggerakkan atau memberikan isyarat. Wa yaj'alu sujudahu ahfadha min ruku'ihi. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya sujudnya yaitu lebih rendah daripada rukuknya. Wa in ajaza 'anil ruku'i was sujudi aw ma'a ima'an. Ya, jadi kalau seandainya dia tidak bisa sujud dan ruku', maka dia boleh dengan memberikan isyarat. Liqauli Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ada hadisnya. Dalilnya bagaimana? Dalilnya adalah hadis Imam Al-Bukhari, bahwasanya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW terhadap salat, yaitu terhadap bagaimana salat, tata cara salat. Maka Nabi SAW mengatakan shalli qa'iman. Ya, salatlah dengan berdiri, karena hukum asal salat adalah dia salat dalam keadaan berdiri. Ya, kalau dia mampu berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena dia harus sholat dalam keadaan berdiri, karena termasuk rukun sholat adalah al-qiyam. Dia adalah sholat dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Fa illam tastati' fa qa'idan, kata Nabi. Kalau seandainya kamu tidak bisa berdiri, wahai Imran, shalli qa'idan, maka sholat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa shalli ala janbik. Kalau seandainya kamu tidak bisa duduk, berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, maka sholatlah yaitu miring, ya, miring arah kanan atau arah kiri. Ya, sebagaimana kemampuan dia, miring arah kanan dan arah kiri. Fa illam tastati', kata Nabi, dan apabila kalian tidak bisa, apabila kamu tidak bisa dalam keadaan itu, fa mustalqiyan, kamu boleh sholat dalam keadaan terlentang. Itu adalah dalil yang menyebutkan bahwasanya tata cara sholat orang yang sakit itu adalah sebagaimana dia kemampuan dia dalam mengerjakan sholat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh benar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini apabila mengaplikasikan dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah penjelasan tentang tata cara sholat orang sakit. Ya, tata cara sholat orang sakit. Begitu juga dengan wudunya, bersucinya. Ketika dia memiliki kemampuan untuk bersuci, maka dia harus berwudu. Ya, kemampuan dia bersuci dengan air, maka wajib dia berwudu. Tapi dia sakit, tidak bisa dia pergi ke tempat wudu, atau karena sakitnya dia tidak bisa menyentuh air, maka ketika itu dia boleh bertayamum. Ya, boleh bertayamum. Selama dia masih ingat tentang masih sempurna ingatannya dan sebagainya, maka ketika itu dia wajib mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana, yaitu sifat atau tata cara hukum sholatul khauf. Ya, sholatnya orang yang lagi ketakutan, atau sholatnya orang yang lagi dalam keadaan tidak aman. Ya, sholat bagaimana tata caranya?
Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu adalah sebuah amalan ibadah yang sangat tinggi kedudukannya. Karena kenapa? Tidak hanya dalam keadaan aman kita disuruh salat, dalam keadaan yang tidak aman pun kita tetap wajib salat. Bukan hanya salat itu diwajibkan dalam keadaan kita sehat, tidak hanya keadaan sehat saja, dalam keadaan sakit pun kita tetap wajib mengerjakan salat. Itu menunjukkan bahwasanya kewajiban salat adalah kewajiban yang sangat tinggi. Imaduddin adalah tiangnya agama. Baik. Disyariatkannya salatul khauf adalah bahwasanya salatul khauf ada disyariatkan. Dalilnya apa? Adalah surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kunta fihim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Itu dalil tentang apa? Tentang disyariatkannya salatul khauf. Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu Muhammad, wa idza kunta fihim, apabila kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka. Ya, ini dalam keadaan tidak aman. Kita mengambil contoh ini adalah dalam keadaan perang, karena ayat ini turun dalam keadaan Nabi SAW apa? Perang. Ya, perang. Dan apabila kamu Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Artinya menaruh senjatanya. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan rakaat yang pertama, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka berdenganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya salatul khauf. Yes, salatul khauf. Salatul khauf, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Caranya seperti apa? Ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang tata cara salatul khauf. Kita mengambil salah satu saja, dan yang ini yang insyaallah yang masyhur ya, yaitu hadis Imam Muslim. Ya, hadis Imam Muslim. Kita salatul khauf kita bagi menjadi dua. Sifatu salatul khauf, sifat salatul khauf fis safar, yaitu dalam keadaan perjalanan. Maksudnya adalah ada ketika ada peperangan yang mana peperangan ini membutuhkan artinya di tempat yang sangat jauh. Ya, di tempat yang sangat jauh. Artinya adalah yang mana dia safar dari kotanya ke tempat kota yang mana di situ ada peperangan, yang di situ adalah kita boleh mengqashar salat. Ya, berarti apa? Dalam keadaan dia apa? Musafir. Bagaimana salatnya orang yang musafir tapi dalam keadaan dia khauf dalam peperangan? Apa? Yaitu kita mengambil dalil dari hadis Sahal bin Abi Hathmah. Ya, yaitu dalil Imam yang hadis Imam Muslim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur saf, ya, saf prajurit untuk melakukan salatul khauf. Anna ta'ifatan saffat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatan wajahal adu. Ada dua golongan, ya, ada dua golongan. Golongan yang pertama itu
sholat bersama Nabi, artinya menghadap ke kiblat. Golongan pertama, artinya prajurit tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Nabi. Ya, ini harus diperhatikan ya. Sholat bersama Nabi, golongan pertama menghadap ke kiblat. Adapun golongan kedua yaitu menghadap kemana? Ke musuh atau menjaga, takut ada apa? Takut ada serangan dari musuh. Yaitu menjaga orang yang lagi sholat bersama Nabi ketika itu ya. Kemudian fasalla billati ma'hu raka'ah. Nabi SAW sholat bersama golongan yang pertama 1 rakaat. Karena sholatnya musafir adalah berapa? 2 rakaat. Sholat 1 rakaat. Tsumma thabata qa'iman. Ya, ketika itu setelah dia selesai 1 rakaat, Nabi SAW selesai 1 rakaat, berdiri untuk rakaat kedua, Nabi SAW berdiri dengan lama. Dan golongan yang pertama itu menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Ya, golongan yang pertama menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri, yaitu tinggal 1 rakaat. Dan Nabi SAW tetap berdiri di rakaat yang kedua, memanjangkan waktunya untuk berdiri. Menunggu apa? Menunggu yang di belakang. Setelah golongan pertama salam selesai, assalamualaikum, maka golongan yang pertama mundur ke belakang menggantikan golongan yang kedua yang tadi lagi jaga. Setelah itu golongan yang kedua masuk bersama, itu membuat shaf bersama Nabi dan memulai sholatnya bersama Nabi. Memulai sholatnya bersama Nabi, kemudian bagi Nabi SAW itu adalah rakaat yang kedua. Maka ruku, sujud, kemudian tahiyat. Nah, ketika tahiyat, seorang imam, itu adalah di hadis dari Nabi SAW, memanjangkan tahiyatnya. Ya, memanjangkan tahiyatnya, lalu yang tadi ketinggalan, yang golongan yang kedua ketinggalan, dia menyempurnakan sholatnya. Menyempurnakan sholatnya yang tinggal 1 rakaat, kemudian ketika dia di rakaat kedua dan tahiyat, dia tahiyat bersama Nabi SAW, dan Nabi SAW salam bersama mereka yang golongan yang kedua. Itu adalah sholat sholat khauf bagi orang yang musafir. Dia berperang di tempat yang jauh. Seperti itu adalah tata cara sholatnya. Jadi dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama dia sholat bersama imam 1 rakaat. Golongan yang kedua adalah menjaga-jaga. Ya, menjaga-jaga dari musuh. Ya. Kemudian ketika sudah selesai rakaat pertama, dia menyempurnakan, golongan yang pertama menyempurnakan sholatnya sampai selesai. Setelah selesai dia mundur ke belakang untuk menjaga musuh. Lalu golongan yang kedua maju ke depan memulai sholatnya bersama imam. Ya, kemudian setelah imam duduk di rakaat kedua tahiyat, imam tetap tidak salam, diam, menunggu golongan yang kedua menyempurnakan sholatnya dan duduk tahiyat bersama imam, lalu salam bersama imam. Itu. Kemudian sifat sholat khauf, yaitu dalam keadaan hadar, atau dalam keadaan bukan musafir, di tempat, di kotanya, di tempat tinggalnya. Ya, di tempat tinggalnya bagaimana? Idza kana al-qitalu fil hadari haitsu la qasara lis-salati. Ya, apabila peperangan tersebut ada di kota kita, yang mana kita tidak boleh qasar salat ketika itu. Kenapa? Kita dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan musafir. Maka apa? Shallatit ta'ifatul ula raka'ataini ma'al imam wa raka'ataini wahdaha. Maka sama seperti di yang pertama, yaitu salat khauf bagi orang yang musafir, tetapi yang pertama adalah golongan pertama salat bersama imam 1 rakaat, tetapi yang ini adalah dia salat bersama imam 2 rakaat. Karena apa? Karena tidak boleh qasar. Ya, seandainya salat duhur 4 rakaat, maka 2 rakaat dia bersama imam. Kemudian golongan pertama bersama imam 2 rakaat. Kemudian ketika imam
berdiri ke rakaat ketiga, ya, doa tiga, maka yang ini menyempurnakan sholatnya. Yang golongan pertama menyempurnakan sholatnya, selesai dia ke belakang, lalu golongan yang kedua ikut bersama imam, dan seterusnya, sama seperti yang pertama tadi. Itu adalah tata cara sholat hadar, yaitu sholat khauf yang mana kita tidak boleh mengqasar sholat. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, idza lam yumkin qismatul jais listidadil qital. Tetapi ada situasi yang mana tidak bisa kita membedakan atau membagi golongan pertama, golongan kedua. Karena apa? Karena peperangan yang sangat berkecamuk. Nggak bisa kita dibagi seperti itu. Kalau seandainya dibagi, wah sudah, pasti kita nanti kena bom seandainya, atau kena apalah, kita mati semuanya. Kalau seandainya kita dibagi, kemudian sholat bareng-bareng dan seterusnya, apa yang harus dikerjakan? Idza ishtaddal qitalu walam tumkina qismatul jaishi sallu furada ala ayyi halin kanu. Maka apabila sudah peperangan berkecamuk, nggak bisa kita pisah, nggak bisa kita bagi, nggak mungkin, susah. Maka apa? Sallu furada. Maka ketika itu dia wajib sholat sendirian. Ala ayyi halin kanu, dalam keadaan apapun dia. Dalam keadaan apapun dia. Musyatan, walaupun dalam keadaan dia berjalan, tetap dia sholat. Tetap dia sholat dengan semampu dia mengerjakan sholat. Au rukbanan, atau dalam keadaan di atas kendaraan, atau di atas tank, atau di atas mobil, atau di atas apalah itu. Lil kiblati aw li ghairiha yumi'una imaan. Entah itu menghadap ke kiblat ataukah tidak, yang penting dia sholat. Lalu bagaimana gerakannya Ustadz? Gerakan sholatnya yaitu cukup dia memberikan isyarat saja. Cukup memberikan isyarat saja. Liqaulihi ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau seandainya memang sudah gak bisa kita bagi, ya, tidak bisa kita bagi pasukan tersebut menjadi dua golongan karena saking perang ini saking dahsyatnya, maka apa? Farijalan aw rukbana. Boleh dalam keadaan sholat, dalam keadaan berjalan, atau boleh dalam keadaan dia menaiki kendaraan. Kemudian di hadis Nabi SAW menjelaskan juga, fa in kanu liqauli sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Al-Baihaqi, wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman aw rukbana. Ya, itu hadis Nabi bahwasanya memang dalam keadaan sudah tidak bisa, perang sangat berkecamuk, tidak bisa terhindar dan sebagainya, maka dia sholat dalam keadaan boleh dalam keadaan menaiki kendaraan, menaiki tank, atau dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan atau berlari sekalipun. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslim rahimakumullah, yang terakhir adalah yaitu sholatul khauf, ya, bagi orang yang dikejar-kejar musuh. Ya, bagi orang yang dikejar-kejar musuh, atau kita lagi ngejar musuh. Ya, bagi orang ini dalam peperangan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hal yang dalam keadaan yang biasa-biasa saja, tidak, ya. Dalam keadaan peperangan. Orang dikejar musuh. Musuh kita orang kafir. Dikejar dalam peperangan. Kalau seandainya kita berdiri atau berhenti untuk mengerjakan sholat, sudah kena kita. Karena udah kita dibunuh atau diapain lah. Maka ketika itu dalam keadaan dia berlari atau dalam keadaan dia sembunyi, pindah sana, pindah ke sini, ketika itu dia juga wajib bagi dia sholat. Apabila seandainya diakhirkan, dia akan dia akan ketinggalan waktunya. Maka ketika itu dia tetap sholat dalam keadaan yang semampu dia. Ya, dalam keadaan yang semampu dia. Entah itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan jalan, entah itu dalam keadaan berlari, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, yang penting dia mengerjakan sholat. Karena itu adalah masalah darurat, ya, masalah darurat.
Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Apakah sholatul khauf hanya saja ketika dalam peperangan? Tidak. Ya, sholat khauf tidak saja hanya dalam keadaan peperangan. Kita seandainya ke hutan, ya, ke hutan, kemudian hutan tersebut, ya, dengan kepentingan tertentu, ke hutan tersebut ada binatang buas. Apabila kita sholat berdiri, ya, sholat berdiri, maka kita kelihatan sama binatang buas tersebut. Akhirnya apa? Kita dimangsa oleh binatang tersebut. Maka apakah boleh kita menghukumi ketika itu kita sholat, boleh sholatul khauf? Maka ketika itu boleh kita mengerjakan sholatul khauf, ya, boleh kita mengerjakan sholat dalam keadaan apapun, sebisa dia untuk mengerjakan sholat. Nah, atau dia takut terhadap hartanya diambil oleh siapa? Oleh orang. Ya, hartanya tidak diambil oleh orang, nggak bisa dia dia tinggal dan sebagainya. Kalau seandainya ditinggal sudah selesai, dicuri orang dan seterusnya, maka ketika itu dia boleh sholat menghadap seandainya kita menaruh barang tersebut di depan kita sambil memperhatikan itu, maka boleh kita namanya sholatul khauf, juga sama, ya, juga sama. Intinya adalah dia takut terhadap dirinya sendiri atau hartanya, ya, atau hartanya. Dalam keadaan dirinya sendiri, ya tadi, tidak hanya dalam keadaan peperangan, yaitu dalam keadaan dia takut terhadap dirinya sendiri karena akan dikejar oleh musuh, ya, dikejar oleh musuh atau dikejar oleh binatang buas. Maka ketika itu dia boleh sholat khauf, artinya boleh dia mengerjakan sholat dengan tata cara sholat khauf. Yaitu dalilnya apa? Yaitu dalilnya adalah hadits Imam Abi Dawud, yaitu yang dikerjakan oleh sahabat, yaitu Abdullah bin Unais. Ya, Abdullah bin Unais adalah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengejar musuh, ya, mengejar musuh. Yaitu siapa? Yaitu sahabat namanya adalah Khalid bin Sufyan bin Nubaih al-Hudali. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Unais untuk mengejar Al-Hudali ini. Walamma hiftu an ayyakuna baini wa bainahu ma yuakhirus shalah. Ketika dalam keadaan, ya, ketika Abdullah bin Unais ini mengejar Al-Hudali ini, takut apa? Takut ketinggalan waktu sholat. Kalau seandainya dia berhenti kemudian dia mengerjakan sholat, udah lolos musuh ini, nggak kekejar. Maka apa? Fantalaqtu amshi wa ana usalli wa umiu imaan nahwa. Maka ketika itu saya sambil mengejar dia, sambil berjalan mengejar dia, karena ini sudah waktunya mau habis sholat, waktu sholatnya udah mau habis, saya kejar dia dalam keadaan berjalan dan dalam keadaan saya dalam mengerjakan sholat, mengerjakan sholat, dan saya memberikan isyarat dalam gerakan sholat. Ya, itu adalah tata cara atau hukum kita sholat khauf, ya, hukum kita sholatul khauf, ya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, sebagai penutup adalah bahwasanya Islam itu menyajikan sebuah syariat itu terhadap umat Islam itu adalah mana yang termudah. Ad-dinu yusrun, bahwasanya agama ini adalah mudah. Apabila kita dalam keadaan tidak bisa, maka Islam memberikan solusi. Apabila ini memberatkan bagi seorang muslim terhadap sebuah ibadah, Islam telah memberikan solusi mana yang termudah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya Islam ini adalah butuh pengorbanan. Kalau kita pikir-pikir oleh akal, ya, ini dalam keadaan perang berkecamuk, kita masih diwajibkan atau kita diwajibkan mengerjakan sholat, ya, maka apa? Maka tetap kita wajib mengerjakan sholat. Karena apa? Ini adalah syariat yang harus kita perjuangkan, ya, amalan ibadah yang harus kita perjuangkan untuk kita kerjakan. Karena agama ini adalah butuh perjuangan. Dengan perjuangan tersebut, Islam memberikan yang termudah terhadap orang muslim dan terhadap
hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di nomor yang sudah tertera dalam channel YouTube kami. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته Kalau yang sekolah sendiri yang di Indonesia, Al-Wildan Islamic School ini apakah berbasis dengan itu juga? Kemudian apakah juga bersanad sampai ke Rasulullah atau seperti apa nih? طيب أما بالنسبة للولدان التي تعمل فيه يا شيخنا يعني هذه المدرسة هي مدرسة قرآنية كذلك وهل أن طلابهم يحصلون على السند كذلك منكم يا شيخنا؟ نعم مدرسة الولدان يعني أنا لي فيها أكثر من سنتين الحمد لله. هي مدرسة إسلامية انترناشونال يعني عالمية فيها القرآن الكريم بفرعين تخصص وغير تخصص. يدرس في المركز الذين هم في قسم التخصص القرآن الكريم من الصباح حتى الظهر وهذا الطالب يستعد لكي يحفظ القرآن الكريم كاملا ثم يتأهل إلى السند. طيب. وأيضا
أيوة، وأيضا قسم غير التخصص يدرس أيضا الطالب القرآن الكريم ولكن بشكل حصص في الفصول، ويدرس القرآن الكريم بالتجويد والتحسين وكذلك ضبط المخارج والصفات، يعني نعطيه كل الأداء القرآني ما بين أداء القرآن في التجويد والصفات وأيضا تحسين المخارج للطالب. فيمر الطالب إلى مراحل. أولا في المركز يكون يحفظ القرآن الكريم، ثم بعد أن يحفظ إن شاء الله يتأهل إلى السند، يعني يأتي إلى مرحلة السند. نعم، لأنه بالبداية. أيضا يوجد يعني في الولدان، أيضا في الولدان الإسلامي، في مدرسة الولدان الإسلامي تأهيل معلمين القرآن وأخذهم السند منا أيضا، فأيضا يكون المعلم عنده السند والطالب يتأهل لكي يأخذ السند. الحمد لله. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekolah Al-Wildan International Islamic School juga itu ada yang namanya kejuruan Al-Qur'annya. Jadi di sana pembelajaran Al-Qur'an bagi yang mau masuk takhosus atau kejuruannya, mereka menghafal dari pagi sampai siang hari. Adapun yang pelajaran umum yang berada di SMA-nya atau di madrasahnya itu merupakan mata pelajaran biasa. Nah, bedanya adalah kalau untuk yang kejuruan, yang takhosus itu porsi untuk menghafalnya lebih banyak karena dari pagi sampai siang hari. Dan di sekolah ini juga diajarkan tentang makharij al-huruf dan juga tentang tajwidnya, ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang sudah menghafal Al-Qur'an selesai dari hafalannya, maka mereka pun nanti akan kemudian mengambil sanad dari beliau. Dan di sini juga ada namanya kelas persiapan untuk menjadi seorang guru tahfidz. Nah, di kelas ini juga dipersiapkan seorang guru tahfidz yang memiliki sanad. Jadi bukan hanya santrinya saja yang punya sanad nantinya, tapi guru tahfidznya pun nanti semuanya bersanad. Masya Allah, Masya Allah. Sepertinya nanti kalau saya punya anak, saya akan sekolahkan di sana gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Baik, teman-teman yang di rumah, silahkan dipersiapkan Qur'annya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan dari beliau, salah satu qari terbaik di dunia yang alhamdulillah bergabung bersama kita di World Quran Fest 2021 yang diselenggarakan oleh Halal Expo Indonesia. Acara ini organized by Sky Connection, Khalif dan RCTI Plus, didukung oleh Terang Jakarta, Chef Halal Indonesia, Rahma, Quran Pro, Fitrah World, dan Al-Wildan Islamic School. Baik, tafadhol pada Syekh, kami persilahkan waktunya untuk membacakan ayat-ayat Quran yang akan kita simak bersama. تفضل يا شيخنا. أبدأ القراءة إن شاء الله. نعم، تبدأ في القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين